Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, kali ini saya akan merangkum materi tentang bab nun sukun dan tanwin sehingga akan lebih mudah dipahami dengan cara memperlihatkan tabel atau bagan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Jadi dengan melihat bagan yang akan saya perlihatkan nanti, sahabat santri mungkin akan lebih mudah memahami. Mungkin sebagian ada yang lebih kesulitan ketika dijelaskan secara satu persatu atau detail, tapi ketika digabungkan menjadi satu halaman sehingga terlihat secara nyata dari awal sampai akhir materi tersebut, mungkin akan lebih mudah dipahami oleh sahabat santri sekalian. Nah, pada penjelasan di bagian ini nanti akan saya jelaskan juga secara detail dari awal tentang hukum idhar, idgham, iqlab dan ikhfa serta huruf-hurufnya. Harapan saya dengan materi yang lebih simpel saya gabungkan dalam satu frame atau gambar yang satu akan lebih memberikan kesan ringan atau simple bagi sahabat santri untuk bisa memahami tentang hukum nun sukun dan tanwin ini. Nah, pelajari lagi dengan secara detail, kemudian setelah dipahami nanti dilihat, diulangi lagi. Nah, insya Allah sahabat santri akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam memahami materi yang saya sampaikan. Akan saya coba rangkum semua materi tentang hukum nun sukun dan tanwin dalam bentuk skema atau bagan. Di dalam Al-Quran, jika ada nun sukun ataupun tanwin, jika dia bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukumnya akan terbagi menjadi 4 bagian. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Yang pertama hukumnya adalah al-izharun atau al-izhar atau izhar, yang maknanya jelas hukum izhar itu. Kemudian yang kedua adalah al-idgham atau hukum idgham, yang mana hukum idgham ini jadi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bihunnah, kemudian bila hunnah. Jadi idgham disertai dengan dengung dan tidak disertai dengan dengung. Idgham artinya adalah memasukkan suara nun sukun dan tanwin kepada huruf idgham atau huruf yang ada berikutnya. Kemudian yang ketiga hukumnya ini al-ikhfa'u. Jadi ikhfa, hukum ikhfa atau maknanya samar, menyamarkan bacaan suara nun sukun dan tanwinnya ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Kemudian yang terakhir adalah al-iqlab atau iqlab, yang maknanya mengganti. Nah, bagi sahabat santri yang ingin paham secara detail tentang hukum 4 ini satu persatu, bisa dicek video saya sebelumnya. Pertama kita akan membahas tentang izhar. Jadi izhar sudah saya sampaikan tadi, maknanya adalah jelas. Kemudian jadi akan terbaca izhar manakala huruf nun sukun ini ataupun tanwin dia bertemu dengan huruf izhar, yaitu ada 6 jumlahnya. Ini ada seperti dalam nadhaman fadhir ladal hamdin wa ha'in ha'i wal ainin thummal ghaini thummal kha'i. Jadi ada hamzah, ain, ghain, kha, ha dan ha. Jadi manakala ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ini, maka hukum membacanya menjadi izhar atau jelas. Ini contohnya. Pada contoh ini, sini ada nun sukun bertemu dengan huruf alif atau hamzah juga sama. Membacanya dibaca jelas man amana. Kemudian di sini ada tanwin, ada fathaten. Kemudian bertemu dengan huruf ghain. Sini ini huruf ghain, huruf idhar. Membacanya haliman ghafuran. Haliman ghafuran. Kemudian ada kasrah ten atau kasrah tanwin pada lafaz qaumin hadin.
dibaca jelas qaumin hadin. Kemudian di sini ada juga nun sukun bertemu dengan ain. Ini ain, kalau tadi di sini nun sukun bertemu dengan hamzah, di sini bertemu dengan ain. Contohnya min alaqin. Hukum yang kedua, hukum dari nun sukun dan tanwin adalah idgham. Ya, ini kata ini kita perhatikan, kalau yang pertama tadi izhar, sekarang adalah idgham. Bagian yang kedua, idgham dibagi menjadi dua hukum, yaitu yang pertama bihunnah, yang kedua adalah bila hunnah. Idgham maknanya adalah memasukkan, jadi memasukkan suara nun sukun dan tanwin kepada huruf yang di depannya atau huruf dari idgham. Huruf idgham kalau digabungkan itu jumlahnya ada 6. Cuman di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bihunnah dan bila hunnah. Adapun huruf bihunnah atau dikatakan dengan dengung, artinya memasukkan suara nun sukun dan tanwin ini nanti disertai dengan suara berdengung atau hunnah. Nah, huruf al-idgham bihunnah, jadi memasukkan dengan disertai dengung, itu ada 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Jadi hurufnya ini kita pahami ada 4 huruf. Jadi ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka hukum membacanya adalah idgham bihunnah, memasukkan dengan disertai dengung. Ini contohnya. Ini di sini ada nun sukun bertemu dengan ya. Ini membacanya adalah may ya'mal. Itu. Jadi di suara nunnya dimasukkan kepada ya. Jadi tidak boleh dibaca man ya'mal, tapi dimasukkan may ya'mal. Ya, suara nunnya terasa dihunahkan, tetapi yang dapat hurufnya adalah huruf ya. May ya'mal. Contoh yang kedua, ada nun sukun bertemu dengan mim. Nah, di sini juga sama, nun sukunnya dimasukkan ke dalam mim dengan tetap menghunahkan suara nunnya. Man ma'ahu. Ya, bacanya adalah ma'ahu, jadi seolah-olah seperti di tasjid, walaupun di dalam mushaf setiap hukum hunnah ini selalu ada tanda tasjidnya. Kemudian yang kedua adalah fathaten atau fathah tanwin bertemu dengan huruf nun. Nah, sini fathatennya pada hukum ini, kemudian ada huruf nun sini, jadi menjadi hukum idgham bihunnah. Membacanya qauman nakatsu. Nah, jadi manna, jadi sini dimasukkan suara tanwinnya menjadi ke huruf nun. Memang agak sama karena kaitannya hukumnya nun sukun, di sini juga huruf nun, kemudian tanwin di sini juga akan menjadi suaranya sama. Saya ulang lagi, qauman nakatsu, dihunahkan, ditahan ya. Qauman nakatsu. Kemudian yang contoh berikutnya adalah nun sukun bertemu dengan waw. Di sini ada waw, huruf waw di sini. Jadi sama, ketika ada nun sukun tanwin bertemu dengan huruf waw, maka hukumnya menjadi idgham bihunnah. Saya bacakan contohnya. Mewaliyin. Nah ya, sini jadi membacanya bukan min wali, tapi dimasukkan ke huruf wawnya dengan disertai dengung. Mewaliyin. Berikutnya adalah al-idgham bila hunnah. Kalau tadi disertai dengan dengung, maka pada hukum pembagian idgham yang kedua, bila hunnatin, dia tidak disertai dengung. Jadi tetap memasukkan ketika ada nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf idgham, maka yang untuk bila hunnah dia tetap dimasukkan tetapi tidak disertai dengung. Huruf idgham bila hunnah atau bila hunnah ini hurufnya ada 2, yaitu huruf lam dan ra. Itu ya, jadi ketika bertemu dengan huruf ini, nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra, maka membacanya memasukkan tetapi tidak disertai dengan dengung. Contohnya, di sini ada nun sukun bertemu dengan ra. Membacanya tetap dimasukkan tetapi tidak dengung. Mir rabbika. Nah ya, mir rabbik. Jadi tidak boleh dibaca dengan dengung, misalnya mir rabb, tidak, tapi langsung mir rabbika. Ada
domaten atau domatanin bertemu dengan huruf lam. Di sini ada lam ya. Di hukumnya ada huruf lam. Khairul laka. Ya, saya ulangi lagi. Khairul laka. Nah, pada contoh berikutnya nun sukun bertemu dengan ro lagi. Karena hurufnya cuma ada 2, lam dan ro ya. Mir rizqin. Nah, mir rizqin, tidak boleh mir, juga tidak boleh min. Mir rizqin. Yang terakhir fathatain bertemu dengan lam. Hudal lil muttaqina. Hukum selanjutnya pada bab nun sukun dan tanwin adalah iklab. Kita dulukan iklab dulu, walaupun di sini dia bagian keempat karena nanti akan lebih mudah untuk memahami huruf-huruf yang dibagi. Nah, iklab artinya adalah membalik. Iklab ini hurufnya yang paling sedikit di antara huruf-huruf pada hukum nun mati dan tanwin lainnya. Jadi iklab hurufnya ada 1, yaitu huruf ba. Jadi manakala ada nun sukun atau tanwin di dalam Al-Quran, jika dia bertemu dengan huruf ba, maka membacanya menjadi al-iklab atau iklab. Ini adalah membalik atau mengganti. Jadi suara nun sukun atau tanwin ini nanti ketika dia bertemu dengan ba, maka suara ini diganti menjadi huruf mim. Jadi mim itu bukan huruf iklab, justru huruf iklab hanya ba saja. Tetapi suara nun sukun dan tanwinnya berubah menjadi mim karena memang huruf ba dan mim satu makhraj. Nah, ini saya berikan contohnya. Sini ada contoh yang sudah sering kita lihat, mungkin sering kita dengar setiap pemberian contoh. Nun sukun bertemu dengan ba pada lafaz mim ba'di ya. Kemudian selanjutnya yam baghi. Sini ada fathah kasratain bertemu dengan huruf ba. Kiramin bararah. Nah, kemudian ada kasratain juga sama bertemu dengan huruf ba. Sayyi'atim bima. Nah, pada huruf ba ini cara membacanya ada beberapa perbedaan dalam membaca. Buat sahabat santri yang ingin lebih jelas bisa dicek materi saya tentang khusus di bab al-iklab. Selanjutnya hukum yang berikutnya dari bab nun sukun dan tanwin adalah al-ikhfa'u atau hukum ikhfa'. Jadi hukum ikhfa ini memang sengaja saya buat dijelaskan di bagian akhir karena huruf ikhfa ini adalah paling banyak di antara huruf idhar, idgham dan iqlab, atau bisa dikatakan huruf-huruf pada ikhfa ini adalah selain dari para huruf idhar, idgham dan iqlab. Itu sisanya dari ketiga hukum ini adalah huruf ikhfa. Nah, ikhfa ketika dalam membacanya, karena makhrajnya, hurufnya yang banyak sehingga memungkinkan makhrajnya juga berbeda-beda, sehingga dibagi menjadi 3. Walaupun tidak semua penjelasan tentang hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 3, tapi dalam materi ini saya sampaikan dengan 3 bagian ini. Jadi ada awsat, aqrab, abad. Kita mudahkan dulu aqrab, awsat, abad kalau lebih mudah. Aqrab artinya dekat. Artinya makhraj dari aqrab ini lebih dekat dengan suara nun sukun atau dengan huruf atau makhraj nun. Kemudian awsat di tengah-tengah. Jadi makhrajnya berada tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat dengan makhraj nun. Kemudian abad maksudnya dia jauh dengan suara nun. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang kaitan awsat, aqrab dan abad bisa dicek di video saya tentang hukum ikhfa. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang aqrab. Jadi huruf ikhfa yang aqrab atau lebih dekat makhrajnya ada 3, yaitu ta, to dan dal. Contohnya saya berikan di sini ada kalau pada aqrab ini maka lebih condong kepada suara idhar dan gunnah. Jadi membacanya jelas tetapi dihunahkan. Jadi tidak seperti condong ke suara eng. Contohnya wala antum. Nah, jadi membacanya an sama seperti idhar di an jelas tetapi dia dihunahkan.
wala antum. Kemudian contoh yang kedua, nun sukun bertemu dengan ta, yang tiku. Nah, jadi ketika di nun kita harus menyiapkan makhraj huruf ta. Kemudian nun sukun bertemu dengan dal, andadan. Nah, di sini ya. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir, nun sukun bertemu dengan ta. Membacanya, contohnya adalah min tahtiha. Nah, kemudian yang ausatun, jadi untuk yang di pertengahan ada hurufnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 huruf. Di sini ada ta, fa, zai, sin, shad, dad, shin, dha, dha, jim. Ketika ada huruf ini, maka hukumnya menjadi ikhfa, tetapi ausat atau terletak di tengah-tengah. Cara membaca saja. Contohnya, kalau yang untuk ausat ini dia lebih condong ke suara seperti nya gitu ya, ny, jadi membacanya. Contohnya di sini ada nun sukun bertemu dengan sob, membacanya adalah fangsob, fangsob. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu shin, min syarri, min syarri. Kemudian di sini ada dod, nun sukun bertemu dengan dot, membacanya mamdudin. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan zal, membacanya adalah manzalladzi. Saya contoh, ulangi lagi, manzalladzi. Kemudian selanjutnya adalah yang ab'adun, atau makhrajnya berjauhan dengan nun atau suara nun pada tanwin, yaitu huruf qaf dan kaf. Jadi ketika ada nun sukun tanwin bertemu dengan huruf qaf dan kaf, maka hukumnya menjadi ikhfa dengan cara makhrajnya ab'adun, jauh cara membacanya pada huruf ini. Nah, ini yang sering kita pahami tentang ikhfa. Hukumnya, cara membacanya lebih condong kepada eng atau ng dalam tulisan Indonesia. Ini contohnya, di sini ada lafaz nun sukun atau nun sukun bertemu dengan kaf. Cara membaca adalah mangkana. Nah, kemudian di sini ada juga nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Membacanya adalah anqadha. Yang ketiga ada nun sukun bertemu dengan qaf lagi. Membacanya contohnya adalah min qablika. Nah, di sini ada fathatain bertemu dengan kaf. Membacanya adalah dan kalla. Sini ya kalla ya, benar, bukan kallan. Saya ulang lagi. Dan kalla. Nah, demikianlah tentang rincian atau rangkuman dari hukum nun sukun dan tanwin dari bagan ini. Mudah-mudahan ini akan lebih mempermudah sahabat santri untuk menghafalkan atau memahami tentang kaidah hukum nun sukun dan tanwin dari bagan ini, tentang sukunnya, kemudian ada berapa pembagian huruf, pembagian hukumnya, kemudian di sini ada pecahannya, ada huruf-hurufnya juga di bagian bagan ini, ada contohnya. Bagaimana sahabat santri setelah melihat bagan atau tabel yang sudah saya tampilkan tadi? Lebih mudah dipahami atau mungkin mudah-mudahan sahabat santri sudah paham ya. Untuk terus mendukung channel saya, jangan lupa like, kemudian komen, silakan tanya-tanyakan tentang materi terkait yang sudah saya sampaikan, subscribe, dan share atau bagikan jika menurut sahabat santri materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.